bisa baca kitab Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi ulama yang bisa menjadi jurnalis, dan jurnalis yang ulama. Ini langka Pak ini. Betul. Luar biasa. Di dalam media sosial kita, kita itu termasuk negara yang urutan ke-29 dari 32 negara yang diukur oleh Microsoft. 32 dan kita urutan 29. Jadi sangat dan kita terburuk di Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan mendapatkan kehormatan atas kehadiran Al-Mukarram Kiai Haji Masduki Baidawi MSI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya, atas kehadiran di studio Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih sama-sama. Kita bisa silaturahim ya. Alhamdulillah. Malam ini. Betul. Luar biasa. Iya. Setelah kunjungan beliau di Sulawesi Selatan dalam kegiatan Monef MUI, kami mengundang beliau Pak Kiai Masduki yang biasa disapa dengan Mas Duki. Ini saya coba membuka Wikipedia, Pak Kiai. Iya. Rupanya Pak Kiai ini mohon maaf, mohon izin, beliau lahir 58. Tapi beliau mengurusi urusan milenial di Majelis Ulama Indonesia, ketua bidang Infocom. Ya, ini luar biasa. Iya. Barangkali yang melatari sehingga Pak Kiai dipilih menjadi ketua bidang Infocom yang mengurusi digital, ini rupanya memang beliau karir pendidikannya ini banyak dari media. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kiai sedikit. Iya, jadi saya punya latar belakang sebagai jurnalis gitu. Oh ya. Nah, saya menjadi pertama sekali menjadi wartawan itu menjadi wartawan majalah Tempo pada tahun 2005 ya, sampai dengan 2008, karena kemudian kami ya bersama 40 orang wartawan Tempo keluar dari Tempo dan mendirikan majalah editor di zaman Orde Baru dulu. Latar belakang saya sebagai jurnalis itu terus berkembang sebelum akhirnya saya masuk di pengurus besar Nahdlatul Ulama, diajak oleh Kiai Haji Hashim Muzadi pada Muktamar Kediri pada tahun 1999 gitu. Lalu kemudian setelah dari PBNU saya juga diajak oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua umum MUI yang sekaligus juga Rois Am PBNU. Ketika itu diajak saya ke Majelis Ulama Indonesia. Ketepatan beliau Allah menakdirkan sebagai wakil presiden, dan saya juga ditunjuk oleh beliau sebagai staf khusus di bidang informasi dan komunikasi sekaligus sebagai juru bicara wakil presiden. Luar biasa Pak Kiai. Kira-kira seperti itu ya. Luar biasa. Allah menakdirkan begitu jalannya gitu. Ya. Jadi kalau dilihat dari latar belakang pendidikan Pak Kiai ini, beliau dari pesantren seperti tadi yang disampaikan. Ternyata anak santri bisa jadi wartawan juga Pak Kiai. Oh iya, tergantung minatnya. Oh gitu ya. Saya ketempatan memang pesantrennya juga pesantren salaf ya. Saya dari pondok pesantren Sidogiri Pasuruan yang tidak banyak belajar ilmu umum karena banyak belajar turos ya. Banyak belajar kitab-kitab kuning. Oleh karena itu saya akhirnya ketika selesai dari pesantren saya masuk ke Fakultas Adab, Sastra Arab gitu kan. Dan disitulah saya mulai berkenalan dengan cara tulis menulis dan mengikuti teori-teori penulisan. Dan disitulah kemudian Allah menakdirkan saya jadi wartawan. Kira-kira seperti itu. Jadi wartawan yang bisa baca kitab Pak Kiai. Iya. Alhamdulillah. Jadi ulama yang bisa menjadi jurnalis, dan jurnalis yang ulama. Ini langka Pak Kiai ini. Betul. Luar biasa ini. Sekarang udah banyak rupanya. Ini tentu menginspirasi santri-santri kita di Indonesia ini. Iya, betul. Ternyata
kita bisa berdakwah ya, dan tentunya kita harapkan memang dakwah modern saat ini itu tentu ruang-ruang dakwah secara digital dengan media-media seperti Facebook, YouTube dan lain-lain. Saya kira perlu anak-anak santri kita ini atau ulama-ulama kita berdakwah melalui media-media tersebut. Gimana, betul, betul sekali. Jadi sekarang kita sudah harus banyak berorientasi pada dakwah berbasis digital. Bukan berarti meninggalkan dakwah yang lama. Sebagaimana kita punya adagium al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita yang lama, yang baik ya harus kita tetap pertahankan. Tetapi yang baru yang akan berdampak lebih baik kepada kemaslahatan dakwah Islam, kemaslahatan umat, itu juga harus kita ambil. Kalau kita melihat dakwah dalam konteks adagium ini, saya kira dakwah dengan berbasis media digital itu merupakan keharusan. Ibaratnya seperti yang sering saya diskusikan, ini sudah kalau dalam kaidah fikih itu sudah sama dengan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Berarti wajib juga ini. Wajib juga kita mesti berpindah. Karena kalau kita tidak berpindah ke dakwah berbasis digital, nggak ada korelasinya dengan generasi yang akan datang. Betul, ya. Karena apa, Bung? Karena penduduk kita yang 270 juta itu sekarang mayoritas itu adalah generasi muda, generasi yang sangat produktif, generasi yang secara teori demografi itu menjadi bonus demografi, dan ini sangat butuh pemahaman keagamaan yang benar. Dan mereka cara memahami keagamaan itu semuanya totality sudah paperless, sudah berbasis digital semuanya. Sehingga kalau kita berdakwah masih berorientasi lama, yaitu tadi yang akan mendengar cara dakwah kita itu adalah generasi tua. Karena generasi muda itu generasi milenial, generasi X, generasi milenial ya, dan generasi Z. Generasi layar, Pak ya? Ya, generasi layar. Generasi layar. Jadi apa namanya digital native generation. Nah, sementara yang model lama itu adalah generasi tua, generasi kolonial lagi. Sehingga jangan kita berdakwah yang dikonsentrasikan kepada generasi tua yang kolonial itu, bukan, tapi harus generasi milenial. Saya kira seperti itu. Jadi pakai ini produk kita kolonial tapi jiwa milenial mengikuti kita shifting, bukan native. Betul. Jadi kalau kita ini shifting, jadi melakukan perubahan-perubahan, menyesuaikan gitu. Walaupun secara jujur harus saya katakan, saya tidak bisa menyesuaikan total semuanya seperti anak-anak muda sekarang. Betul. Anak-anak sekarang ini baru lahir sudah betul sekali gitu kan. Nah, menurut Pak Kiai, ada ayat dalam Al-Quran, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Betul. Apakah menggunakan media sekarang untuk berdakwah bisa kita tafsirkan lisanul qaum itu adalah betul sekali. Itu juga sama dengan ayat yang lain mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Allati hi ahsan sekarang ya. Gitu. Nah, itu Allati hi ahsan sekarang adalah dakwah dengan berbasis digital. Ya, artinya memang ulama-ulama, terutama ulama yang tentu yang moderat, kita harapkan itu bisa mengisi ruang-ruang media itu. Karena kalau kita tidak isi dengan referensi yang moderat, ya tentu ruang-ruang itu akan diisi oleh kelompok-kelompok mungkin yang tidak bertanggung jawab. Dan itulah yang bisa dikonsumsi oleh generasi kita. Nah, sekarang kalau kita melihat tadi disampaikan demografi ya, kita ini keunggulan SDM yang luar biasa, jumlah penduduk di Indonesia sudah 200-an juta. Tentu kalau dibanding negara-negara lain, maka Indonesia yang paling banyak menggunakan media Facebook, YouTube dan lain-lain. Pakai gimana ini melihat ini? Iya, saya kira persoalan ini adalah persoalan yang tak mungkin kita menghindar, gitu ya. Jadi kita harus masuk ke wilayah sistem komunikasi berbasis digital. Itu adalah sebuah keharusan sejarah, gitu ya. Oleh karena itu kita ketika masuk itu, maka ada satu tantangan yang sangat besar
kalau selama ini dalam konteks kita berdakwah ya, selama ini konten-konten dakwah kita itu semuanya itu bisa dibaca di Turos, di Kitab Kuning, bisa dipelajari di sekolah, bisa dipelajari di apa. Tapi ke depan saya kira anak-anak muda kita itu sudah harus masuk konten-konten ini ke media digital. Nah, bagaimana misalnya kita berdakwah lewat YouTube, bagaimana dengan Facebook, bagaimana dengan seluruh perangkat-perangkat media digital itu yang sebenarnya itu harus sesuai ya dengan apa yang menjadi kesenangan anak-anak muda kita. Dan sekali lagi yang penting juga dicatat, kecenderungan anak-anak muda kita itu di dalam membaca konten itu mereka tidak mau capek. Mereka juga tidak mau panjang-panjang, instan. Oleh karena itu keinstanan ini harus kita modifikasi secara kreatif, bagaimana agar konten-konten kita betul-betul sesuai dengan selera anak muda. Ini saya kira luar biasa tantangannya. Tadi Pak Kiai mengatakan wajib kita berdakwah dengan media. Tidakkah nanti itu di hari kemudian Pak Kiai malaikat bertanya, apakah kamu sudah punya Facebook, YouTube yang isinya dakwah? Kira-kira malaikat akan bertanya seperti itu Pak Kiai sama ustadznya gitu. Apakah kamu sudah punya YouTube, Facebook, Instagram dan lain-lain bisa gunakan berdakwah? Artinya mungkin kalau ada ustadz atau ulama kiai yang saat ini hidup masa sekarang ini lalu kemudian tidak berdakwah melalui itu, jangan-jangan nanti susah masuk surganya Pak Kiai. Gimana itu? Iya, saya kira secara legalistik formal bisa logikanya begitu. Tetapi kan sebenarnya ya malaikat itu kan sebenarnya lebih berorientasi bagaimana substansi kita mesti berpindah. Nah, jadi substansi dakwah kita mesti berpindah kepada cara. Jadi itu kan sebenarnya hanya metode. Metode berdakwah. Kalau metode berdakwah masa lalu itu seperti model A dan model B, metode berdakwah yang sekarang itu adalah model C dan D gitu kan. Nah, sehingga saya sering mengatakan ya, orang Arab bilang at-tariqatu ahammu minal madah, bahwa yang namanya metodologi itu lebih penting daripada materi. Jadi kita mungkin banyak menguasai Kitab Kuning, kita banyak menguasai Turos, tapi problem kita adalah bagaimana masuk metodenya ke dalam media digital. Itu saya kira persoalan-persoalan yang sangat serius yang kita hadapi. Jadi ibaratnya nih Pak Kiai, senapan, senjata, pelurunya banyak, tapi cara menembaknya, yang efektif supaya kena sasaran gitu. Karena kalau hanya menembak saja tapi tidak kena sasaran juga habis peluru. Nah, itu. Dan banyak sekali sampai saat ini kalau kita melihat ormas-ormas Islam membuat website, membuat konten-konten yang konten-kontennya itu adalah konten yang sebenarnya sangat penting tapi sangat serius, tapi nggak disukai oleh kalangan muda. Nah, ada tadi saya pernah dengar ceramah Pak Kiai bahwa masyarakat Muslim Indonesia ini atau masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling gemar bersedekah, memberi, yang agamis. Tapi dalam hal bermedsos kita ini yang paling jelek. Gimana itu? Menjelaskan Pak Kiai? Ya, jadi memang indeks civility digital, ya. Jadi keadaban, tingkat keadaban atau akhlak kita di dalam bermedia sosial itu berbanding terbalik dengan amaliyah kita atau kelakuan-kelakuan kita sehari-hari di dunia nyata. Di dunia nyata kita termasuk bangsa yang religius. Di dunia nyata kita termasuk bangsa yang dermawan, gitu. Itu juga dibuktikan terutama pada saat pandemi. Jadi kita sangat dermawan, cenderung untuk memberi kepada yang lain. Tetapi di dalam media sosial kita itu termasuk negara yang urutan ke-29 dari 32 negara yang diukur oleh Microsoft. 32 dan kita urutan 29. Jadi sangat dan kita terburuk di Asia Tenggara. Nah, terburuk mengakses digital ini. Iya, penggunaan digital dari masyarakat Indonesia itu terburuk. Salah satu sebabnya itu pertama karena itu digunakan untuk hoax. Digunakan untuk hoax. Kenapa digunakan untuk hoax? Untuk memfitnah orang lain. Digunakan untuk doxing, mencuri data. Digunakan untuk skimming, ya. Skimming itu semacam penipuan-penipuan.
Nah, hoax ini saya kira kita juga sampai sekarang kita lihat, apalagi di tahun politik, hoax itu macam-macam warnanya, termasuk bagaimana kita menjelekkan lawan politik kita. Ini saya kira termasuk cara akhlak bermedia kita yang tidak baik gitu. Dan ini harus kita perangi, harus kita berantas. Saya kira MUI Sulawesi Selatan dan semuanya dari kita punya tugas berat bagaimana agar bermedsos kita, keadaban kita di dalam bermedsos itu bisa lebih baik. Kenapa kita bisa berbeda antara kehidupan keseharian kita dan kehidupan di dunia virtual? Karena memang kalau di dunia virtual kita tidak ada yang mengontrol. Kita merasa sendiri dan merasa bebas. Sementara kalau kita sekarang kita berhadapan dengan Prof Muammar. Saya tidak mau berbuat tidak baik di depan Kiai Muammar, atau berbuat hal yang tidak sopan di hadapan yang lain. Tapi ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangan virtual yang namanya handphone pintar, kita merasa sendiri. Nah, bagaimana sekarang supaya kita mengingatkan kepada mereka yang merasa sendiri itu bahwa sebenarnya kita tidak sendiri, bahwa di balik kita itu, di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat kita, ada Allah yang tahu tentang bagaimana kita bermedsos itu supaya kita tetap dalam rangka ketaatan kepada Allah. Saya kira itu sesuatu hal yang memindahkan perasaan seperti itu bukan sesuatu yang gampang. Di negara-negara yang lain itu dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam konteks bagaimana literasi bermedsos dengan basis digital itu. Dan ini menjadi kewajiban kita, kewajiban pemerintah. Tapi saya kira tidak semuanya harus dibebankan pada pemerintah. Kita juga mempunyai kewajiban yang sama untuk melakukan literasi media digital dalam konteks akhlak kita bermedsos. Saya kira seperti itu. Luar biasa Pak Kiai. Iya. Ya. Jadi harapan-harapan yang kira-kira untuk kita bangun bersinergi MUI pusat misalnya dengan MUI provinsi, terutama MUI Sulawesi Selatan ini dalam membangun literasi keadaban bermedia sosial digital ini, kira-kira apa sebagai closing statement? Ya, saya suka sekali dengan dengan MUI Sulawesi Selatan ya. Tadi saya lihat berbagai program yang dijalankan oleh lembaga dan komisinya semuanya sudah berjalan bagus. Dan saya lihat juga MUI Sulawesi Selatan dalam konteks mengembangkan media informasi berbasis digital, saya kira sudah berada di track yang benar. Saya kira tidak tertutup kemungkinan kita untuk melakukan kerjasama ya dengan MUI Pusat, karena MUI Pusat sekarang juga sedang mengembangkan program apa yang disebut dengan program Mujahid Digital. Mujahid Digital itu adalah pelatihan-pelatihan yang bagaimana dalam konteks tadi itu literasi untuk masyarakat, bagaimana agar keadaban kita di dalam bermedia sosial itu menjadi lebih baik. Kita misalnya MUI sudah punya fatwa fatwa tentang cara bermedsos, tetapi fatwa itu normatif. Nah, itu butuh kreativitas lagi, bagaimana pelatihan-pelatihan melibatkan berbagai ahli di bidang digital, bagaimana yang narasi normatif itu bisa kita derivasi ke sesuatu contoh-contoh yang lebih konkret agar bisa diperhatikan oleh masyarakat dan bisa mengubah perilaku masyarakat dari cara bermedsos yang kurang berakhlak, masih belum berakhlak, menjadi lebih berakhlak. Terutama bisa dikonsumsi dan diterima baik oleh kaum milenial, kalangan muda, betul. Itu yang penting, saya kira itu. Luar biasa Pak Kiai. Ya, terima kasih sekali lagi atas kehadiran di studio mini MUI TV. Ini juga satu hal yang bagus. Jadi saya kira ini baru satu-satunya di MUI ada podcast. Di Sulawesi Selatan, di MUI Sulawesi Selatan. Luar biasa. Ya, kegiatan kita juga di outdoor itu bisa kita. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Saya apresiasi semuanya. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.